Audio Jungle. Pada awalnya kita mengalokasikan dana BTT itu sampai dengan bulan Juli ya, itu terkait dengan dana tanggap darurat. Nah, kemudian hal ini juga terkait dengan adanya PSBB proporsional ya, atau adaptasi kebiasaan baru, di mana adaptasi kebiasaan baru ini itu merupakan sebuah upaya ya untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat ya, dikaitkan dengan aspek-aspek kesehatan, sosial dan ekonomi dalam rangka mempercepat daripada penanganan atau penanggulangan COVID-19 ini ya. Jadi untuk anggaran seandainya memang tidak selesai sampai bulan Juli, ya tentunya akan ada upaya-upaya lain. Mudah-mudahan ekonomi juga sudah semakin hidup. Yang jelas bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada mereka yang harus tinggal di rumah, itu memang kita anggarkan sampai bulan Juli. Tapi sekali lagi dengan adanya PSBB proporsional, ya tentunya kehidupan ekonomi akan mulai bangkit dan masyarakat juga barangkali sudah bisa untuk memulai kegiatan-kegiatannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bahwa pada hari kemarin terdapat penambahan pasien COVID-19 ya. Nah, di Jawa Barat hari ini ya, dari kemarin lah ada angka kenaikan memang cukup signifikan sampai 50 orang lebih yang positif. Jadi sebenarnya secara rata-rata harian ya untuk bulan April itu 40 per hari. Kemudian bulan Mei 22 per hari. Minggu pertama Juni itu 17 per hari. Nah, tetapi dalam dua hari di minggu kedua bulan Juni ini memang terjadi lonjakan, sehingga di minggu kedua Juni ini rata-rata harian Jabar itu menjadi 30 ya, 30 penambahan 30 rata-rata ya 30 positif per hari. Artinya kita masih harus menunggu ya perkembangan beberapa hari ke depan, dan tentunya kita berharap ya dengan pertolongan Allah bahwa angka ini akan bisa menurun. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kenapa Provinsi Jawa Barat ya relatif lebih sedikit penambahannya dibandingkan dengan provinsi lain. Padahal penduduk Jawa Barat adalah penduduk yang terbesar di Indonesia ini ya. Jadi strategi yang kita lakukan yaitu melalui penguatan di dalam deteksi dini dan pelacakan kontak ya, melalui tes masif yang proaktif ya. Kemudian promosi juga kepada masyarakat melalui berbagai media, sehingga masyarakat berperan aktif ya dalam disiplin 3M ya, 3M plus, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, plus mengurangi menyentuh bagian muka dengan tangan, dan menghindari kerumunan massal ya. Ini dan juga dengan cara menjaga kesehatan kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, barangkali itu strategi yang diterapkan di Jawa Barat, yang kita ketahui bahwa gugus tugas Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Gubernur ini sangat proaktif, dan kita dari awal sudah melakukan pelacakan melalui tes masif dari awal-awal sejak COVID-19 ini ada di Jawa Barat. Kemudian ini ada ya, kita lihat di beberapa media di beberapa daerah ada yang masyarakat yang tidak tahan menjemput paksa ya jenazah
jenazah yang sudah terindikasi terkena dengan COVID-19 ini. Nah, upaya kita di Jawa Barat ya, bahwa kita terus berkoordinasi dengan TNI, Polri ya, dengan pihak yang berwajib ya, kemudian dengan Satpol PP, relawan, dan juga security di fasilitas kesehatan masyarakat. Yang jelas bahwa penjemputan paksa jenazah COVID-19 ini aturannya sudah jelas ya. Sudah jelas ya, ancamannya dan sanksinya ada dalam KUHP ya, dengan ancaman denda dan ancaman penjara. Kita lihat juga di provinsi lain ada yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus jemput paksa jenazah COVID-19 ini. Kemudian kemarin ada juga kejadian di Pasar Cilengsi ya, yang dikabarkan di media sempat ribut. Ini sebetulnya hanya masalah miskomunikasi saja gitu ya, antara yang mau memeriksa dengan pengelola pasar. Jadi seyogianya bahwa dalam kita melaksanakan intervensi yang proaktif untuk melacak ya, melakukan tes masif, seharusnya ada prakondisi di daerah tersebut ya. Artinya perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat ya, disosialisasikan terlebih dahulu sehingga pada saat kita melaksanakan tes masif di sana bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan-hambatan dari masyarakat ya. Kemudian selanjutnya mengenai klaster Jawa Barat sampai saat ini yang besar ya, yang sudah terlacak oleh kita masih tetap di 5 klaster itu ya, 5 klaster terdahulu. Jadi klaster-klaster yang baru masih belum terlacak dan masih kita evaluasi terus ya, kita teliti terus. Dan selanjutnya mengenai update ya, yang mengajukan AKB, memang sampai saat ini belum ada yang mengajukan AKB. Nanti ke depannya seperti apa kita lihat besok. Rencananya besok Pak Gubernur akan melaksanakan video conference juga dengan para bupati wali kota, dan kemudian juga kita sudah dapat hasil evaluasi yang 2 mingguan itu besok akan disampaikan kepada bupati wali kota. Dan selanjutnya seperti apa, apakah PSBB proporsional ini akan diperpanjang, waktunya juga kita belum tahu. Kita tunggu besok statement dari Pak Gubernur.